Hilangkan lemak perut buncit dengan satu perubahan ini dalam 1 bulan. Karena udah banyak banget ya yang nanyain, udah jalan kaki banyak-banyak, olahraganya banyak banget. Tapi kenapa setiap mereka nimbang, itu berat badannya turunnya sehari doang? Nah itu kenapa bang? Dan ingat, perubahan ini adalah perubahan yang fundamental. Ya, artinya apa? Artinya teman-teman bisa jadi nggak nyaman dengan perubahan ini. Tapi hasilnya akan seperti klien-klien gue ini ya, yang turun selama sebulan ini 9 kg. Dan buncitnya dari bapak-bapak hamil kayak ini, itu udah nggak ada lagi. Ya, udah rata. Lingkar perutnya turun sebanyak 9 cm. Ya, dalam waktu sebulan aja. Teman-teman bisa lihat jangka waktu before dan afternya. Ataupun satu lagi ya, 10 kg dan lingkar perutnya 11 cm. Itu buat cowok-cowok tuh. Kalau buat cewek ini ya, 55 tahun, lingkar perutnya sebanyak 10 cm dan berat badannya turun 6 kg. Ya, jadi ini berlaku di segala umur. Cuman kalau teman-teman mau mendapatkan hasil seperti klien gua, nanti di akhir ada 2 perubahan kecil yang kita juga nanti tambahkan. Nah, jadi perubahannya itu adalah kita wajib untuk mengkonsumsi diet yang tinggi proteinnya atau bahkan sampai kenyang dengan mengkondisikan tubuh kita di keadaan kalori defisit. Jadi kalau teman-teman bisa lakuin sampai 3 bulan, nih kayak klien gue ini ya, perutnya dari gelambir, dari buncit, six pack udah mulai kelihatan. Kadar lemaknya menurun, ototnya semakin jelas terdefinisinya. Kita pahamin dulu perubahan pertama, yaitu kita mau konsumsinya proteinnya tinggi, yaitu 50-100 gram protein per sekali makan. Dan proteinnya wajib dari hewani. Jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa, bang, gue mau pakai protein nabati aja bisa nggak bang? Pakai tahu, tempe, itu masih kurang efektif. Karena apa? Karena kalau buat teman-teman yang nggak paham, kalau protein hewani itu, teman-teman bisa lihat di layar ya, dia itu proteinnya tinggi, contohnya misalnya steak sirloin kayak gini ya, dia lemaknya kita bisa pisahin tuh lemaknya. Jadi kalorinya nggak terlalu berlebihan. Karbohidratnya 0. Tapi kalau dibandingkan dengan tempe atau tahu, proteinnya rendah, tidak setinggi tadi ya, hitungannya 100 gram per 100 gram ya, lemaknya nggak bisa dipisah, lemaknya langsung nyatu. Nah, kaitannya sama kalori defisit, buat teman-teman yang nggak paham, misalnya kita mau turunin berat badan atau kadar lemak, kita wajib mengkondisikan tubuh kita ini di keadaan kalori defisit. Yang artinya kita mengeluarkan energi itu lebih banyak sehari-harinya. Nah, supaya kita bisa kalori defisit, ya jadi tinggi protein dan kalori defisit, kita mau mengatur porsi karbohidratnya dan juga lemaknya. Oke, kalau karbohidrat, kita mau nanti makannya itu karbohidrat olahan seperti makanan yang berbahan dasar tepung ya. Contohnya mie, roti, kue, martabak. Kita mau stop dulu sementara itu. Nah, kalau untuk karbohidrat alami, seperti misalnya buah-buahan, atau teman-teman yang protein ya, misalnya nasi, itu pun juga kita wajib batasin. Kalau mau lebih cepat, kita stop sekalian. Jadi kita full hewani makanannya. Kalau misalnya teman-teman mau hasil yang efektif banget, cepat ya, dan kita juga tetap sehat, kita berenergi, teman-teman harus menerapkan 2 perubahan tambahan ini. Ya, dan ini dilakukan oleh semua followers gua, semua klien-klien gua yang hasilnya sukses. Yaitu pertama, wajib kita tidur yang cukup. Minimal 7-8 jam. Karena kalau misalnya kita tidur yang cukup, kita bakalan memproduksi hormon pembakar lemak nomor 1 lebih ampuh dibandingkan semua suplemen. Karena dia bukan hanya membantu pembakaran lemak, dia juga membantu kenaikan massa otot. Otomatis nanti BMR kita bakalan naik. BMR tuh ngambil bagian terbesar dari TDEE. TDEE adalah Total Daily Energy Expenditure, atau pengeluaran energi harian tubuh kita ini. Mau hasil serupa kayak klien-klien gua turun 10 kilo dalam sebulan? Langsung daftar coaching di link di bio profil akun gua.